Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia Rizka dari kelompok 1 Matkul Konseling Individu dan Kelompok dengan tema konsep dasar konseling individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat konseling individu. Nah, konseling individu merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang. Maksudnya, yaitu individu yang mengalami masalah yang tidak dapat diatasinya dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar konseling ini mendapat memecahkan kesulitannya. Nah, ada satu pendapat dari Helen, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut saja klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapinya. Nah, maka dari itu, konseling individual ini adalah kunci dari semua kegiatan bimbingan dan konseling. Lanjut dengan yang poin B, yaitu keunggulan individu sebagai teknik bimbingan. Yang pertama, yaitu menurunnya kecemasan klien. Yang kedua, mempunyai rencana hidup yang praktis, pragmatis, dan berguna. Yang ketiga, harus ada perjanjian kapan rencana akan dilaksanakan sehingga pada pertemuan berikutnya konselor sudah berhasil mengecek hasil rencananya. Nah, mengenai evaluasi terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya. Yang kedua, klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada diri sendiri. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini, klien menilai proses dan tujuan konseling yang dilakukannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya di poin C, yaitu jenis-jenis bimbingan individu. Jenis-jenis bimbingan individu terbagi menjadi 7. Di sini yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru siswa di lingkungan sekolah yang baru. Biasanya layanan orientasi ini diberikan dalam masa orientasi siswa. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Yang keempat, ada layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan yang diberikan oleh guru, bimbingan, dan konseling yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa. Yang kelima, ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu siswa yang ada permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya, kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya. Yang keenam, di sini ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang membahas topik-topik berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok. Yang terakhir, ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guna mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa, sehingga melalui layanan konseling kelompok ini dengan bantuan konselor, peserta didik yang mengalami masalah yang sama tersebut dapat saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi. Lanjut di poin D, yaitu masalah yang ditangani dengan bimbingan individu. Permasalahan di sekolah menengah pertama
cenderung kepada hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan tersebut mengarah kepada interaksi dengan teman sebaya. Interaksi yang terjadi yakni individu mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Siswa sekolah menengah mulai masuk dalam fase awal remaja. Tentunya banyak hal yang berubah dari siswa ketika memasuki fase ini. Fase remaja membawa tekanan yang baru di dalam diri individu. Tekanan tersebut berupa perubahan fisik dan psikologis yang menyebabkan mereka harus beradaptasi dengan citra yang baru dan mulai tuntunan akademik yang mulai bertambah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penanganan masalah dengan bimbingan individual, yaitu ada 5. Yang pertama, konseling individual, yaitu proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara guru BK dan murid. Yang kedua, konsultasi, yaitu salah satu strategi bimbingan yang penting. Banyaknya masalah karena suatu hal akan lebih berhasil jika ditangani secara tidak langsung oleh guru BK. Yang ketiga yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada siswa tersebut. Yang keempat, konseling kelompok, yaitu upaya bantuan kepada siswa dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan. Strategi ini dapat pula bersifat penyembuhan. Yang keempat, yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial yaitu dapat didefinisikan sebagai upaya guru BK untuk menciptakan suatu situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa untuk lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Selanjutnya yaitu bimbingan klasikal. Strategi ini termasuk layanan dasar. Hal ini berarti bahwa dalam peluncuran program yang telah dirancang menuntut guru BK untuk melakukan kontak dengan para siswa di kelas.